Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu sehat, panjang umur, dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia emas ini. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lelah karena setiap malam terbangun berkali-kali hanya untuk ke toilet? Kadang belum 1 jam tidur sudah terbangun lagi. Akhirnya tidur tidak nyenyak, badan lemas. Pagi hari pun rasanya berat jalan, sedikit cepat capek. Saya paham betul karena saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah 15 tahun mendampingi para orang tua di berbagai daerah. Masalah buang air kecil malam ini ternyata banyak dialami diam-diam, tapi sering dianggap wajar karena faktor usia. Padahal, tahukah Bapak Ibu, sering kencing malam itu bisa jadi sinyal ginjal bekerja, terlalu keras gula darah, tidak stabil, bahkan tekanan darah naik turun tanpa kita sadari. Kabar baiknya, solusi tidak harus mahal. Di video ini, saya akan tunjukkan hanya dengan 6 jenis sayuran sederhana, insya Allah Bapak Ibu bisa tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar. Kalau Bapak Ibu ingin terus mendapatkan tips kesehatan praktis seperti ini, sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kencing malam bukan sekadar soal repot. Banyak pasien saya di desa maupun kota bilang, "Ah dok, saya kan sudah tua, wajar kalau sering ke toilet malam." Padahal tidak selalu begitu. Dalam ilmu medis, sering buang air kecil malam hari disebut nokturia, dan ini bisa menjadi tanda ada beban di ginjal, tekanan darah yang tidak stabil atau gula darah naik turun tanpa disadari. Coba bayangkan tidur yang harusnya 6-7 jam tenang malah terpotong jadi 2 jam 1 jam bangun lagi tidur lagi. Akibatnya otak Bapak Ibu tidak dapat istirahat total. Sel-sel otak tidak sempat memperbaiki diri, memori pun perlahan menurun. Beberapa orang jadi cepat lupa, mudah emosi, gampang marah, walaupun hal kecil. Lebih sedihnya lagi, kualitas hidup pun ikut turun. Kalau kondisi ini dibiarkan, tidak jarang orang tua terpaksa minum obat tidur. Padahal solusinya bisa lebih alami. Disinilah pentingnya kita paham penyebab sebenarnya agar bisa kita perbaiki pelan-pelan. Bapak dan Ibu, izinkan saya jelaskan singkat. Kenapa kita sering buang air kecil malam? Pertama, fungsi ginjal yang melemah. Karena usia itu wajar, tapi bisa diperlambat. Jika siang hari tubuh menumpuk terlalu banyak garam, racun, dan gula, maka malam hari ginjal terpaksa kerja lembur untuk membuangnya. Akhirnya, kandung kemih cepat penuh. Kedua, pola makan yang tinggi gula dan garam. Banyak orang tua masih senang makan nasi putih, banyak minum teh manis atau kopi malam hari. Gula darah naik tubuh, harus cepat-cepat buang kelebihan gula lewat urin. Akhirnya, Bapak Ibu terbangun berkali-kali. Ketiga, retensi cairan. Kalau Bapak Ibu sering bangun pagi dengan kaki bengkak, tangan terasa berat, itu tanda cairan menumpuk di jaringan tubuh. Saat Bapak Ibu berbaring, cairan itu perlahan turun ke ginjal dan kandung kemih. Akhirnya, di tengah malam, kandung kemih terasa penuh. Semua ini tampak sepele, tapi kalau kita abaikan bertahun-tahun bisa memicu tekanan darah naik turun, risiko jantung, bahkan stroke mendadak. Na'udzubillah, kalau tidur terganggu, badan lemah. Kalau badan lemah, Bapak Ibu jadi enggan bergerak. Tubuh semakin cepat lemas, otot melemah. Beberapa pasien saya jadi mudah jatuh di kamar mandi karena bangun malam dengan setengah sadar. Belum lagi risiko emosi mudah meledak. Tubuh lelah, hati mudah panas, akhirnya hubungan dengan anak cucu juga bisa renggang tanpa sadar. Banyak orang tua merasa mudah tersinggung, padahal akar masalahnya
hanya karena kurang tidur yang benar. Dan ini yang sering saya tekankan ke keluarga pasien kualitas tidur maupun kualitas hidup. Kalau Bapak Ibu ingin tetap kuat cerah dan ingatan tajam sampai usia lanjut, maka tidurnya harus kita jaga sebaik mungkin. Tidak perlu obat mahal, cukup dari kebiasaan makan, kebiasaan minum dan sayur sederhana di dapur sendiri. Insya Allah, setelah ini saya akan bimbing Bapak Ibu satu persatu 6 jenis sayuran. Murah-mudah, didapat di pasar atau kebun belakang rumah. Tapi efeknya menenangkan ginjal, menstabilkan gula darah, membantu tubuh membuang racun dengan cara yang alami. Boleh siap catat ya, Bapak Ibu. Jangan lupa kalau ada yang berguna tulis di komentar biar saya tahu Bapak Ibu mendengarkan dengan serius. Baik, kita mulai dari sayur pertama, pare sahabat terbaik penderita gula darah tinggi. Sayur ke-1, pare Bapak dan Ibu. Mari kita mulai dengan pare atau orang Jawa sering bilang paria. Banyak yang takut makan pare karena rasanya pahit. Padahal di balik rasa pahitnya pare adalah sahabat terbaik untuk orang tua yang sering kencing malam karena gula darah tinggi. Pare mengandung zat carantin dan senyawa fitokimia yang terbukti menurunkan kadar gula darah secara alami. Kalau gula darah stabil ginjal, tidak perlu kerja keras membuang kelebihan gula lewat urin. Hasilnya, malam hari Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik ke toilet. Saya punya seorang pasien di Brebes, namanya Pak Saelan, usianya 68 tahun. Beliau dulunya setiap malam bangun sampai 4-5 kali hanya untuk pipis. Setelah saya sarankan rutin minum jus pare pahit kecil, cukup setengah gelas 2-3 kali seminggu ditambah ganti lauk, jadi lebih ringan. Alhamdulillah tidurnya mulai nyenyak. Sekarang hanya bangun sekali atau kadang tidak sama sekali. Selain menurunkan gula darah, pare juga kaya serat larut yang bantu kerja usus dan ginjal lebih ringan. Pahitnya justru membersihkan saluran pencernaan dan mencegah peradangan di saluran kemih. Kalau Bapak Ibu tidak kuat makan pare mentah, jangan khawatir. Pare bisa diolah jadi tumis pare campur telur atau pare rebus dengan kuah bening dan sedikit bawang putih. Kalau mau praktis, iris tipis pare, rendam air garam sebentar untuk mengurangi pahitnya, lalu masak sebentar saja. Kuncinya adalah rutin, tidak harus tiap hari. 2-3 kali seminggu sudah cukup membantu tubuh menyeimbangkan kadar gula, mengurangi beban ginjal, dan insya Allah tidur pun jadi lebih nyenyak. Kalau Bapak Ibu pernah makan pare, tulis di komentar, ya siapa tahu ada resep khas keluarga yang bisa kita bagikan bersama. Yuk, kita lanjut ke sayur kedua. Kangkung penenang saraf alami untuk tidur pulas. Sayur nimbal 2 kangkung. Bapak dan Ibu, sayur kedua yang saya rekomendasikan adalah kangkung. Di dapur Indonesia, kangkung sangat mudah ditemukan, harganya murah, rasanya ringan. Tapi, banyak orang belum tahu kangkung punya kandungan magnesium yang berfungsi menenangkan saraf. Kalau saraf tenang tubuh, rileks otot, kandung kemih, juga lebih santai ini, yang membantu kita tidak sering kebelet pipis di tengah malam. Saya punya pasien di Solo, Ibu Marni, 65 tahun. Beliau dulu sering susah tidur karena gelisah bangun pipis berkali-kali. Sejak makan tumis kangkung 2-3 kali seminggu, tidurnya jadi lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar. Cara masaknya pun sederhana. Bapak Ibu bisa tumis kangkung dengan bawang putih, sedikit jahe, dan tambahkan irisan cabai rawit kalau suka pedas. Kalau mau lebih sehat, rebus kangkung jadi sayur bening campur jagung manis, rasanya ringan perut, hangat, tidur pun pulas. Coba tulis di komentar, Bapak Ibu biasanya masak kangkung jadi apa? Nanti saya bacakan di video selanjutnya ya. Yuk,
kita lanjut ke sayur ketiga, daun kelor. Si daun kecil dengan manfaat luar biasa. Sayur nila 3, daun kelor Bapak dan Ibu. Banyak orang di kampung menanam daun kelor di pekarangan, tapi jarang sadar manfaatnya luar biasa untuk kesehatan orang tua. Daun kecil ini sering disebut miracle tree karena kaya magnesium, zat besi, dan vitamin C. Magnesium dalam daun kelor bantu saraf rileks, tekanan darah lebih stabil, tidur pun lebih nyenyak. Vitamin C dan antioksidannya juga bantu ginjal tetap bersih, mengurangi risiko radang saluran kemih yang sering bikin Bapak Ibu bolak-balik pipis. Saya punya pasien di Lampung, Pak Rauf, 70 tahun. Beliau rutin minum air rebusan daun kelor, sekarang tidur lebih pulas, jarang terbangun malam. Cara olahnya mudah sekali. Petik daun kelor segar rebus jadi sayur bening, campur wortel jagung atau tempe. Boleh juga diseduh jadi teh kelor hangat, diminum sore hari. Kalau Bapak Ibu punya pohon kelor di rumah, jangan dibiarkan rontok, ya petik, olah, dan rasakan manfaatnya. Tulis di komentar siapa di sini punya pohon kelor di halaman. Baik, kita lanjut ke sayur keempat, seledri, teman ginjal dan jantung yang sering diremehkan. Sayur 64, seledri Bapak dan Ibu. Sayur keempat yang saya rekomendasikan adalah seledri. Banyak orang mengira seledri hanya hiasan di atas sup atau bakso. Padahal seledri adalah teman setia ginjal dan jantung kita, terutama di usia emas. Seledri punya sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang kelebihan air dan garam dengan lembut. Kalau siang hari racun-racun ini dibuang, malamnya ginjal tidak perlu kerja lembur. Hasilnya, kandung kemih tidak cepat penuh, tidur pun lebih tenang tanpa sering bangun ke toilet. Selain itu, seledri kaya kalium dan antioksidan. Kalium menjaga keseimbangan cairan, menurunkan tekanan darah, sedangkan antioksidan membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak ginjal secara perlahan. Saya punya seorang pasien di Cirebon, Bu Warsini, 72 tahun. Beliau sering mengeluh kaki bengkak dan sering pipis malam. Saya sarankan minum air rebusan seledri setiap sore. Cukup 3 batang seledri direbus dengan 2 gelas air, diminum hangat sebelum maghrib. Alhamdulillah, bengkak berkurang, tidur lebih nyenyak, bangun pagi kaki terasa ringan. Kalau Bapak Ibu bosan dengan air rebusan seledri, juga enak dijadikan campuran salad segar, dicincang halus lalu tabur di sup bening atau ditumis dengan tahu dan wortel. Rasanya segar, aromanya harum, membantu tubuh rileks menjelang tidur. Jadi, jangan remehkan seledri ya Bapak Ibu. Yang kelihatannya cuma hiasan, justru penolong ginjal kita setiap hari. Kalau Bapak Ibu pernah masak seledri, jadi menu apa? Tulis di komentar ya. Kita lanjut ke sayur kelima, daun kemangi, si kecil wangi yang bantu tidur lebih pulas. Sayur 55, daun kemangi. Bapak dan Ibu siapa di sini suka makan daun kemangi? Banyak orang hanya menjadikannya lalapan sambal atau pelengkap nasi goreng. Padahal kemangi ini punya kekuatan rahasia yang membantu tubuh kita rileks, tidur nyenyak, dan kandung kemih lebih tenang. Daun kemangi mengandung flavonoid dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai penenang alami. Kalau tubuh dan pikiran kita lebih tenang, otot-otot kandung kemih pun tidak tegang. Hasilnya, keinginan pipis mendadak di malam hari bisa berkurang. Selain itu, kemangi punya sifat antibakteri ringan. Ini membantu melindungi saluran kemih dari infeksi atau peradangan kecil yang sering jadi penyebab lansia sering pipis tiba-tiba. Wangi kemangi yang segar juga terbukti membantu menurunkan stres, membuat tidur lebih pulas. Saya ingat seorang pasien saya di Purwokerto, Ibu Lela, 66 tahun. Beliau sering susah tidur karena gelisah plus pipis 2-3 kali setiap malam.
Sejak rajin makan kemangi segar setiap sore dicampur salad atau lalapan ditambah minum air hangat, jahe tidurnya mulai lebih nyenyak. Sekarang bangun pagi pun wajahnya lebih cerah katanya. Bapak Ibu tidak harus makan kemangi mentah terus-menerus. Bisa juga ditumis ringan dengan tahu putih atau ikan pindang rasanya gurih wangi. Atau campur irisan kemangi ke omelet telur untuk lauk makan malam. Yang penting konsisten. Tidak perlu banyak sedikit tapi rutin. Daun kecil ini insya Allah membawa manfaat besar kalau Bapak Ibu mau mencoba. Kalau di rumah Bapak Ibu ada pohon kemangi tulis, di komentar ya biasanya dikasih ke siapa. Kita lanjut ke sayur keenam, daun pepaya, sayur pahit yang diam-diam menenangkan perut dan ginjal. Sayur 66, daun pepaya. Bapak dan Ibu, banyak orang menghindari daun pepaya karena rasanya pahit. Tapi, tahukah Bapak Ibu, justru di balik pahitnya, daun pepaya adalah penolong untuk perut ginjal dan kualitas tidur orang tua. Daun pepaya mengandung enzim papain yang membantu pencernaan bekerja lebih lancar. Kalau pencernaan baik gas berlebih, di perut berkurang tekanan, ke kandung kemih juga turun. Hasilnya, Bapak Ibu tidak sering merasa perut penuh atau kebelet pipis mendadak di malam hari. Selain itu, daun pepaya juga kaya vitamin A dan C membantu melawan peradangan ringan di saluran kemih. Kandungan flavonoid di dalamnya pun berperan sebagai antioksidan, menjaga ginjal tetap bersih dan sehat. Saya punya cerita dari Pak Slamet 71 tahun di Sukoharjo. Beliau dulu sering terbangun 3-4 kali setiap malam. Sejak anaknya rajin memasakkan sayur daun pepaya, rebus campur jagung manis, lambung Pak Slamet jadi lebih nyaman, buang air kecil malam pun berkurang drastis. Sekarang beliau bilang tidur lebih pulas, bangun pagi bisa jalan pagi keliling kampung. Cara olah daun pepaya pun tidak sulit Bapak Ibu. Kalau pahitnya terlalu kuat, bisa direbus 2 kali pertama dengan sedikit garam, lalu ganti air baru. Campurkan dengan jagung manis, labu kuning, atau tempe pahitnya berkurang, rasanya malah gurih nikmat. Kalau mau variasi daun pepaya, bisa ditumis bawang putih atau dibuat pepes ikan dengan daun pepaya. Pahitnya justru jadi ciri khas yang membersihkan perut. Kalau Bapak Ibu pernah makan daun pepaya, tulis di komentar, ya biasanya dimasak. Apa di rumah? Setelah tahu 6 sayuran ini, jangan tunggu sakit. Mari mulai dari piring sederhana di rumah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah itulah 6 sayur sederhana. Pare kangkung, daun kelor, seledri kemangi, dan daun pepaya yang insya Allah bisa membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar tanpa sering ke toilet lagi. Ingat, tidur nyenyak bukan mimpi, tapi hak Bapak Ibu di usia emas. Mulailah dari piring sederhana, di rumah dari kebun kecil, di samping rumah, dan dari doa tulus menjaga tubuh tetap sehat. Sekarang saya ingin bertanya, sayur mana yang akan Bapak Ibu coba? Malam ini tulis di komentar ya, supaya saya tahu siapa pejuang tidur nyenyak di sini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bagikan video ini ke keluarga di kampung, ke anak cucu, agar semakin banyak orang tua Indonesia yang kuat, bahagia, dan panjang umur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil yang Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi jalan menuju tidur yang pulas dan hidup yang lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.